metodenya adalah dengan keteladanan. Dalam hal puasa bagaimana orang tua jadi teladan untuk anak dalam puasa. Ahlan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Para ulama itu mengatakan ketika mereka menjelaskan tentang perihal puasa untuk anak. Kapan anak mulai diajak puasa? Para ulama itu menyebutkan sebenarnya sama seperti ketika anak itu diajak untuk sholat. Usia 7 tahun anak itu kan sudah diajak untuk sholat. Ketika usia 10 tahun tidak mau sholat, maka orang tua bisa bersikap keras pada anak saat usia tersebut. Kenapa 10 tahun? Karena 10 tahun ini pada usia pubertas mau balik. Nah, dari sini para ulama tarik pelajaran ke pembahasan sholat. Yaitu pembahasan puasa. Dari pembahasan sholat ke pembahasan puasa. Mereka katakan sama halnya dengan puasa saat usia 7 tahun. Orang tua sudah mulai ngajak tuh anak untuk puasa. Kemudian kalau sudah usia 10 tahun lebih dikerasin lagi. Karena sebentar lagi dia mau balik. Kalau sudah balik maka jadi wajib anak itu untuk berpuasa. Ada beberapa metode di sini yang bisa kami rinci, yaitu ada 5 metode yang kami ambil dari pembahasan Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan dalam hal mendidik anak. Beliau sampaikan 5 metode, sebenarnya ini untuk hal pendidikan secara umum ya. Yaitu yang pertama, metodenya adalah dengan keteladanan. Dalam hal puasa bagaimana orang tua jadi teladan untuk anak dalam puasa. Kalau yang terkait dengan puasa Ramadan, ya orang tua bisa beri contoh dengan membiasakan bangun sahur. Kemudian orang tua juga puasa dengan serius pada hari itu. Maka anak nanti mudah untuk meneladaninya. Termasuk juga bagaimana nanti ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dengan kebiasaan atau pembiasaan. Pembiasaan yang berulang-ulang ini juga akan membantu anak untuk sadar akan puasa. Maka orang tua nanti beri contoh, terus dia rutinkan itu. Dan biasakan anak untuk rutin. Walaupun tadi dia usia 7 tahun, sudah dibiasakan rutin setiap harinya. Walaupun nanti ada model-model nih, cara mengajarkan anak puasa. Ada yang mengajarkan anaknya ya puasa istilahnya itu beduk. Puasa beduk itu apa? Di sebagian daerah itu katakan beduk ini puasanya sampai siang, kemudian dia batalkan, kemudian setelah itu dia lanjut puasa lagi sampai maghrib. Ini tipe untuk mendapatkan pengulangan tadi. Gak apa seperti itu. Yang penting dia ulang lagi, sampai nanti punya pembiasaan seperti itu. Ketika dia bisa lebih mampu lagi puasanya sampai asar atau puasanya sampai maghrib. Walhamdulillah. Karena ada dari pembiasaan terlebih dahulu. Yang ketiga, dengan memberikan nasihat. Anak itu setelah dikasih teladan, ya kalau ini sudah dia ambil pelajaran, alhamdulillah. Tapi ada anak-anak yang tipenya harus dinasehati untuk puasa baru mereka berpuasa. Termasuk juga yang tadi pubertas 10 tahun ataupun akan beranjak balik. Maka tetap nasihat itu ada. Orang tua mesti ingatkan anak, apalagi ketika dia pubertas atau masuk balik. Ayo puasa, berikan dia motivasi, berikan dia dorongan. Ya kalau memang anak lebih senang dikasih tahu dalil, ya dikasih tahu dalilnya. Ya kalau tidak dengan kisah-kisah orang-orang terdahulu bagaimana mengajarkan anaknya itu untuk puasa. Ya, dan ada di sini dengan cara nasihat pun kadang orang tua itu ngajak untuk bermain. Ya, mereka biarkan anaknya itu bermain dan sampai anak itu berbuka dalam keadaan bermain, akhirnya mereka melupakan bahwasanya pada satu hari itu mereka tidak makan dan tidak minum. Nah, itu cara memberikan nasihat tergantung keadaan anak. Ya bisa dengan storytelling, ya, dengan cerita, bisa dengan menyampaikan suatu hadis atau suatu ayat, ya bisa dengan hal yang lain seperti dengan baca buku. Nah orang tua yang pahami anaknya itu suka seperti apa. Sehingga anak nanti bangun kebiasaan puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, yaitu dengan perhatian dan pengawasan. Metode dengan perhatian dan pengawasan. Perhatian dan pengawasannya bagaimana? Anak kan tadi puasa. Orang tua nanti tanya lagi, di sekolah puasa ya? Iya. Nah, kalau anaknya ini bergaul dengan teman-teman yang tidak puasa, orang tua lebih mengawasi lagi nih. Tadi teman-temanmu tidak puasa ya? Nah, coba orang tua cek, anak itu sampai batal atau tidak. Dan nanti bisa diingatkan seperti itu. Oh, jangan kayak gitu, jangan ikut teman-temanmu yang malas puasa. Nah, itu namanya perhatian dan pengawasan. Baru yang terakhir, yang kelima itu adalah dengan memberikan hukuman.
Hukuman ini ada kalau kita lihat dari cerita awal yang tadi kami sampaikan. Hukuman ada kalau anak sudah usia 10 tahun. Itu pun setelah memberikan nasihat. Ya jangan sampai langsung main pukul. Ya tapi harus ingatkan dulu, beri nasihat dulu. Ya baru nanti bisa bertindak keras setelah anak itu sulit untuk dinasihati. Dan ingat, ini berlaku untuk anak sudah usia 10 tahun. Kata Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Tidak untuk anak yang berada di bawah usia 10 tahun. Nah, semoga jadi ilmu yang manfaat. Metode tadi diingat ya. Dan ayolah didik anak-anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Semoga jadi Ramadan penuh berkah. Allah ibarik fiik. Ahlan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan. Melalui program Ahlan Ramadan Masjid Al-Fatah, mari berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Total kebutuhan dana 946 juta rupiah. Insya Allah, kegiatan ini meliputi 20.000 box buka puasa, 60.000 botol air mineral, 30 hari sholat tarawih, 1.000 santunan duafa, itikaf 10 malam terakhir, 10.000 box makan sahur, 10 malam sholat qiyamul lail, kajian bulan Ramadan, 12 hari program tahsin, sholat Idul Fitri. Ambil jalan menuju surga dengan menyalurkan infak terbaikmu melalui rekening BCA 004 2280 222 atas nama Yayasan Ibnu Abbas.